Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Anna ihdal jannataini ma'rifatullah. Wahia jannatul ma'arif wal ukhra jannatul zakharif. Wa qala Malik bin Dinar kharajan nas min dunya wa lam yadhuqu atyaba syai'in fiha. Wa qila wa madzak qala ma'rifatullah ta'ala. Jadi ternyata kenikmatan yang tertinggi, sorga yang paling hebat ya ma'rifatullah. Sudah saya uraikan tentang nikmatnya berilmu dan betapa gelap gulitannya orang. Bismillahirrahmanirrahim. Waqila, ada orang yang mengatakan, jangan dikatakan ya, ada orang yang, siapa yang mengatakan? Enggak tahu. Nah, oleh karena enggak tahu, itu namanya mabni majhul. Iya, belum kan? Kalau qila tuh yang mengatakannya kan enggak tahu kan? Duriba Zaidun. Yang mukul Zaid siapa? Ya itu namanya mabni majhul. Iya. Jadi duriba Zaidun, ada orang yang memukul. Wa qila innahu wajada hajara maktubin. Kayaknya bagus gini. Innahu wajada hajaran maktuban biqalamil qudrati. Ya belum kan kok. Hajaran maktuban. Nun. Bukan. Kaya-kaya bagus begitu. Daripada hajaran maktubin mah. Maksudnya hajaran maktuban. Hajar itu batu. Maktub yang tertulis. Ada orang menemui, melihat, atau wujida hajarun maktubun, begitu. Biqalamil qudrati, ada batu, tulisan dalam batu yang ditulis biqalamin maktubin atau maktubun biqalamil qudrati, yang ditulis dengan pena qadrat. Man ahsana kulla syai'in wa lam ya'rifillah lam yuhsin syai'an hatta ya'rifallah. Siapapun yang bisa melakukan apa saja dengan baik, tetapi dia tidak kenal Allah, sama dengan tidak berbuat baik terhadap apapun. Sampai dia kenal. Orang yang bisa melakukan apa saja, kalau orang itu belum kenal Allah, ya sama dengan tidak bisa melakukan apa saja sampai dia kenal Allah. Fa idza arafa Allah faqad ahsana kulla syai'in. Kalau dia sudah kenal Allah, maka dia akan tahu semua, bisa melakukan apa saja. Walam yaghib anhu syai'un, dan tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahuinya. Jadi inti pengetahuan kita adalah pengetahuan kita tentang Allah. Begini yang jadi persoalan begini. Kamu diajak kondangan sama orang tua kamu. Dihormati, dikasih duduk yang empuk, kasih makanan yang enak, dan lain-lain sebagainya. Suara belenak tuh miskin ki. Makan enak, minum enak, dihormati. Saya mau nanya, kamu menerima penghormatan, dikasih makan yang enak-enak, kepengen tahu nggak tuan rumahnya? Tambu bahaya, mangan bisa enak. Sing sapa empuk, mangan bisa enak. Betapa ganjilnya ketika anak itu tidak bertanya kepada bapaknya, Pak, mana tuan rumahnya? Saya kira kalau anak kecil pantas. Dia cuek aja, mesti makan enak. Tapi tuan rumahnya mana nggak tahu kan.
Tapi kalau kamu yang sudah dewasa, masa enggak bertanya? Ketika engkau tahu siapa tuan rumahnya yang baik hati itu, percaya enggak ada beda kualitas makanan yang kita telan itu. Kayaknya luwi logro mangan ki bakas sing yang memberi makanan siapa nih? Percaya enggak? Nun? Iya, tapi kenapa Anda tidak bertanya? Wis weruh. Saya tidak menduga bahwa manusia sudah tahu siapa yang memberi rezeki itu. Saya tidak terlalu yakin semua orang tahu. Sebab ketika orang itu ditanya, dari mana kau dapatkan kekayaan ini? Jawabnya adalah hasil kerja keras saya, jerih payah saya, ini hasil keringat saya. Ada enggak orang yang mengatakan ini pemberian Allah? Tapi di Al-Quran ada hadza min fadli. Keseharian di masyarakat ada enggak orang mengatakan yakin mah kaligane peparinge Gusti Allah baikin mah. Nah itulah makanya ya kiai juga belum tentu. Apa Anda yakin bahwa kalau kiai sudah kenal Allah, dia baru kenal hukumnya, mengenal aturan kepada yang membuat, yang punya aturan nggak kenal. Ya itu juga sudah cukup baik, sekalipun belum kenal yang punya aturan, tapi dia mentaati aturan juga sudah baik kok. Standar syariat tetap tidak kita lupakan. Ya, Jisab ya. Standar syariat tetap menjadi acuan bahwa itu punya nilai plus juga. Tetapi ketika seseorang mendapatkan nikmat ini hasil dari jerih payahnya, maka jelas sulit untuk menafkahkan hartanya itu. Karena dia merasa capek. Apa sebabnya wong medit? Karena ngerasa kengelan. Orang itu kalau mendapat uangnya susah, keluarin juga susah. Medit. Orang yang merasa dapat uangnya susah itu menjadi kikir. Tapi orang yang mendapatnya dengan mudah, umpamanya katakanlah melalui korupsi, dia murah, dapatnya gampang, keluarnya kalau dapatnya susah, keluarnya. Nah itulah makanya ketika orang belum meyakini bahwa ini pemberian Allah, ya sulit untuk menjadi dermawan. Barang manusia yang alhamdulillah akasing medit, akasing loman. Jadi akasing kenal, akasing beli. Yang loman juga bukan berarti karena dia meyakini ini pemberian Allah, tapi apapun rezeki kalau dengan mudah, tukang tipu, tukang judi, koruptor sebagainya, uangnya juga berhamburan keluar karena dia nggak merasa lelah. Itu saja persoalannya. Jadi artinya bahwa ketika kita mengenali orang yang memberi kita juga, kita mendapatkan kenikmatan yang plus, ada tambahan daripada kita tidak kenal. Betul nggak? Kita menikmati harta dapat nemu juga ceritanya beda kok. Iya kan? Daripada kita makan rezeki dari yang sumbernya kita ketahui. Itu. Wa yakfi man 'arafa Allah wa yakfi man 'arafa Allah ar-rahata min kadrizqi wa ta'abil hirsi wa tashwishil bali minhu. Jadi orang yang sudah kenal Allah itu mampu untuk rehat, untuk tenang hatinya, raha, lega, ya, mendapat kedamaian. Orang yang kenal Allah itu mendapatkan kedamaian di hati. Min kadri rizki, dari
susah payah cari rizki, wa ta'abil hirsi, dan lelahnya kita berupaya, berusaha, wa taswishil bali minhu, dan dari kegelisahan hati. Orang kenal Allah itu jiwanya akan tenang, damai, blingoyo, tidak gersang, tidak terlalu melelahkan. Lelah hati, lelah pikiran sebetulnya. Jadi payah cari rizki, ya. Lelah ta'abul hirsi, dan kegelisahan besok bagaimana makan atau tidak. Wa ta'alluqil wahmi bihi, dan selalu bergantung pada imajinasi, dugaan-dugaan. Kakean banyak ngayal. Fa innahu lam yu'ti aksarul khalqi illa minal ihtimami bihi. Wa lam yu'ti, dan Allah, fa innahu, sunya Allah tidak akan memberikan aksarul khalqi, kebanyakan orang, illa minal ihtimami bihi, kecuali dari perhatian dia, dari keinginan dia. Walau kana al-abdu, dan kalau seseorang hamba itu merasa cukup dengan pemberian Allah, maksudnya lastaghnal ghina alladzi la faqra ba'du, pasti dia akan merasa berkecukupan, dan untuk selamanya dia tidak akan jatuh miskin. Wa tawakkulu 'alal hayy alladzi la yamut, dan dia bergantung diri kepada yang maha hidup dan tidak akan pernah mati, dan dialah yang maha kaya. Wa huwal ghaniyul akbar, dan dialah yang maha agung. Allazi la yalhaquhu faqrun abadan, yang tidak pernah jatuh miskin selamanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketergantungan kita selagi masih kepada manusia, ya kita masih selalu gelisah. Karena manusia sendiri tidak pernah merasa cukup, dan manusia tidak akan pernah memberikan kecukupan kepada kita. Manusia akan memperhatikan dirinya sendiri, memperhatikan kamu itu selebihnya, kalau dia punya lebih juga kalau nggak butuh. Sekalipun nggak butuh juga kalau dianya suka. Orang menolong kamu, satu, karena dia memang empati kepada kamu. Orang itu memang sayang sama kamu, itu satu. Kalaupun sayang, kalaupun kasihan, juga kalau ada. Kalau nggak ada, ya nggak juga. Sekalipun ia ada, kalau dianya nggak butuh, kalau dianya butuh sendiri, ya nggak juga. Jadi Anda mendapat bantuan orang itu ada beberapa tahapan-tahapan yang harus diselesaikan dulu. Iya, begini. Kamu lagi butuh sendiri, mungkin kan dikasihkan sama orang lain sehingga kamu terlantar. Kan sulit terjadi. Nah, kecuali siapa? Kecuali hamba-hamba Allah yang sudah bisa seperti itu. Yaitu siapa? Ya, para hamba Allah yang lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Ada nggak? Ya ada, tapi kan nggak banyak hamba Allah tuh. Memangnya hamba Allah banyak? Dikit. Ya kalau kita apa ini? Ya kalau kita mah kunyukullah. Ya hamba Allah terus apa? Seperti ya mereka lah. Kita sebutkan saja Syekh Sarif, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Derajat, Negara Jaga. Kalau di sananya ya mungkin Abu Bakar, mungkin Umar, mungkin Utsman, mungkin Ali. Itu kan. Kalau kita kan kunyukullah. Iya. Kalau mereka ibadullah, kalau kita qurudullah. Apa qurudullah tuh? Lah iya. Salahnya. Jadi ya makanya ukurannya kalau kita mah standarnya saya menurun sedikit. Kalaupun orang tidak memberikan manfaat kepada orang lain, oke lah, nggak ada masalah. Yang penting asal jangan merugikan orang lain, saya sudah untung kok.
Saya kira sudah saya kasih penten 50 lah. Bagi orang yang tidak memberi manfaat dan tidak juga mencelakakan. Dia ngurusin dirinya, itu sudah cukup bagus zaman sekarang. Jadi artinya kalau asal ada orang tidak korupsi, udah bagus kok. Nggak usah kerjanya berprestasi. Pada saat pagi datang, sore pulang, kerja sebisa-bisa gitu. Ya, nggak usah berprestasi, nggak usah berinisiatif. Biarkan jadi robot-robot saja. Kalau nggak dipencet nggak jalan gitu. Sudah cukup bagus kok. Ya. Semacam itu. Makanya selagi kita masih bergantung kepada selain Allah, selamanya kita dalam kegelisahan, selamanya kita dalam kemiskinan. Ketergantungan kepada manusia itu melelahkan sekali. Ketergantungan kita kepada seseorang, apakah itu ketergantungan istri kepada suami, ketergantungan bawahan kepada atasan, ketergantungan rakyat kepada pemimpinnya, ketergantungan apa saja. Itu karena tidak kepastian, unpredictable, nggak bisa diduga. Suatu ketika atasan kita menjadi tidak suka kepada kita. Suami kita kapan saja bisa berselingkuh dengan perempuan lain. Iya kan? Kapan saja kita bisa dimutasi oleh atasan kita ke daerah yang terpencil di sana. Karena kita tidak memberi upeti kepada atasan. Itu kan terjadi sehari-hari. Ya kenapa kita tidak bergantung diri kepada Allah saja sih? Yang barangnya masih durung hantel Gusti Allah anakku. Lalu gimana nantinya? Jadi selama ini kita masih belum meyakini bahwa ketika kita dalam posisi benar, kita akan dibela Allah. Nggak yakin kok. Masih ada ketakutan. Nantinya siapa mau bela? Nah kalau Anda benar, ya kenapa Allah nggak bela? Itu aja kok. Katanya berani karena benar. Takut karena salah. Itu kan peribahasa. Ya peribahasa. Qala al-Fudail radhiyallahu anhu, la yanbaghi lil abdi an yasiqa bi'afiyatin wala bighinan wala bihalatin. Kata Al-Fudail radhiyallahu anhu, kita ini seharusnya enggak usah pede ya, percaya diri. Enggak usah terlalu pede. Terlalu confidence pada diri sendiri dengan kesehatan kita, dengan keafiatan kita, dengan kekayaan kita. Kita merasa sudah kaya, sudah sawahnya 40 hektar, sudah punya rumah, punya mobil, merasa sudah mapan, kemudian kita sudah adem, tenang. Atau juga kondisi kita sekarang sudah jadi pemimpin, sudah jadi ini, jadi ini. Kita jangan terjebak dengan hal itu semuanya. Karena semuanya bisa berubah kok. Anda beli uang sugih tiba-tiba melarat. Anda beli pemimpin tiba-tiba terjungkal. Kemarin masih ngantor, hari ini sudah dalam penjara. Kemarin masih kaya, sekarang udah habis keludes, pabriknya kebakar. Jangan percaya diri berlebih-lebihan kepada kekayaan yang Anda miliki, dengan kesehatan yang Anda miliki. Saya juga di dalam hati saya sudah ada ancang-ancang. Kalau melihat usia teman-teman yang sebaya dulu, yang sekelas dengan saya, sudah pada ropoh kok. Sudah kencing manis, sudah stroke, sudah Parkinson, sudah ngetek begini. Hampir rata-rata. Saya sekarang saya masih sanggup naik ke mobil Jakarta Surabaya non stop masih. Saya bisa 2 hari 2 malam di atas mobil. Kesehatan saya prima, diberi oleh Allah seperti itu. Tetapi saya tidak boleh terlalu percaya diri bahwa kesehatan saya akan seperti ini. Kapan-kapan akan berubah, akan dimakan usia kok. Nah, makanya begini saja prinsipnya.
Bukan saya sok menunjukkan aku hebat. Saya ini punya prinsip gini. Selagi saya bisa melakukannya sendiri, kenapa harus merepotkan orang lain? Saya tidak ingin memanjakan diri saya yang selalu dilayani oleh orang lain. Ini kan setiap hari ketika saya ceramah selesai, lalu mereka bertanya, Pak Kiai, supirnya mana? Saya bilang nggak bawa supir, jadi ya nyupir sendiri. Ya Allah, nyupir sendiri. Iya, terus nggak usah bisa nyupir kok. Kenapa harus merepotkan orang lain? Saya bisa makan saya bisa nyuapin sendiri. Ngapain harus disuapin orang lain? Terkecuali kalau saya sudah lumpuh, tidak bisa makan sendiri. Ya tolong Pak Haji Sulaiman suapin saya, kan pantas. Jadi selagi bisa kita kerjakan sendiri, kita kerjakan sendiri saja. Enggak usah merepotkan orang. Kapan kita minta bantuan kepada orang lain kalau kita sudah tidak mampu? Itu saja kok. Dan kita juga harus mencurigai diri kita sendiri. Kapan-kapan saya juga akan butuh kepada Anda kok. Iya. Nalikane sira suge, ketika kau kaya juga seperti itu. Jangan sok pede paling gak sendiri. Seperti tidak membutuhkan siapapun. Orang kalau kaya kan ngerasain seperti tidak membutuhkan siapapun. Iya tak beli. Orang butuh kan sirako. Orang butuh. Sugi dewek kan kau. Merasanya seperti semuanya bisa dibeli dengan uangnya itu. Yang gak bisa. Jadi artinya jangan percaya terlalu mempercayai diri. La yanbaghi lil 'abdi an yasiqa bi'afiyatin wala bighinan wala bihalatin. Ini kata Imam Al-Fudail. Seperti itu. Ini larinya kemana ini? 491. Apa itu? Tasurruhu ghairullah. Kekayaan itu, kondisi itu akan menyenangkan orang lain selain Allah. Wa bainamal 'abdu mu'afi tarahu mubtala. Kayaknya ada yang kelewat ini. Enggak nyambung ngomongannya ya. Oke deh. Sementara seorang hamba itu dalam keadaan sehat, kamu akan melihatnya lagi sakit. Wa bainamal 'abdu ghaniyan, sementara seorang hamba dalam keadaan kaya, tarahu faqiran, kamu melihatnya miskin. Wa bainamal 'abdu dhahikan, sementara ketika seorang hamba itu tertawa, tarahu bakian, kamu melihat dia sedang nangis. Wa bainamal 'abdu masruran tarahu hazinan, sementara seorang hamba itu sedang senang, kamu melihatnya sedang bersedih hati. Wa bainamal 'abdu hayyan wa idza bihi mayyitun, dan ketika seorang hamba itu dalam keadaan hidup, ya kamu melihatnya dia sudah mati atau tiba-tiba dia menjadi mati. Ta'isa man wasiqa bighairillah. Sengsaralah, silakalah orang yang percaya kepada selain Allah. Arakana li syai'in siwallah, atau orang merasa damai terhadap sesuatu selain Allah. Artinya apa saja yang menjadikan kita menjadi tenang, kalau sumber ketenangan kita itu bukan Allah, sangat rapuh. Dan kita tetap dalam kegelisahan, karena semuanya tidak ada yang pasti. Seorang suami mempercayai istri juga rapuh. Suatu ketika bisa berubah minta cerai kok. Seorang istri juga begitu bergantung kepada suami. Iya kan?
memberikan segalanya, pengabdiannya kepada sang suami. Sang suami juga bisa berkhianat, berselingkuh dengan perempuan lain. Orang tua juga berharap anaknya bisa menolong dia kalau dia sudah tua, nanti bisa gantian mengurus orang tua. Ternyata anak juga pada saatnya juga tidak semua anak bisa membantu orang tuanya. Betul nggak? Pokoknya kalau kita serahkan kepercayaan kita kepada selain Allah, kita di penghujungnya selalu kecewa. Makanya cinta ini tidak pernah kuberikan kepada siapapun. Biarkan cintaku hanya untuk Allah saja. Dari mana, kenapa saya mengatakan demikian? Dari pengalaman sehari-hari. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan kok. Iya. Kecewa, percaya atau tidak. Maka sebaiknya sudah kepada Allah saja. Tapi bagaimana bisa tumbuh keyakinan bahwa Allah adalah segala-galanya, bahwa Allah is everything, is my everything. Itu bagaimana? Saya kira ya perlu direnungi kembali. Ya karena sementara ini juga saya mau tanya ya kepada diri kita sendiri. Selama ini yang ngasih makan kita siapa sih? Begini, kamu yakin gak dikasih makan Allah setiap hari? Yakin gak dikasih minum Allah setiap hari? Yakin gak ketika kamu sakit menyembuhkan adalah Allah? Ini persoalannya Allah gak kelihatan. Kita tidak merasakannya intervensi Allah dengan pandangan mata yang kosong ini, dengan logika yang terbatas ini. Di mana campur tangan Allah, yang saya sakit juga ke dokter bayar juga, disuntik, dioperasi, dipotong, diperban, dijahit, bayarnya sekian ratus juta, saya sembuh. Lalu di mana peran Allah? Itu kan nggak kelihatan persoalannya. Iya, artinya begini, begitu sembuh, yang disanjung dokter. Alhamdulillah, hebat itu dokter. Langsung kres, ces peleng, bukan main. Ketemu obat paten, manjur, mujarab, sing dalam obat kari gusalmo, ketiban dicaci makinya aja. Hanya keluh kesahnya saja yang Allah terima dari kamu. Jadi akhirnya tergantung kepada bagaimana kita melihat hati kita ini. Memang sulit ya. Jadi Nabi Muhammad saja sebelum dia jadi nabi, dia juga nggak tahu kok apa sih iman tuh, apa sih agama tuh, nggak tahu. Ya kan? Baru tahu kan setelah dikasih tahu oleh Allah kan gitu. Ya kita juga kalau nggak ada yang ngasih itu juga nggak tahu. Saya juga kalau tidak ada yang ngajarin sholat ya mungkin saya juga nggak sholat kok. Kalau saya setiap hari nggak dipentungin oleh orang tua saya juga mungkin saya juga nggak sholat juga. Nah makanya pada akhirnya sampai kepada kesadaran bahwa Allah adalah segalanya bagi kita dan kita hanya bergantung kepada Allah. Orang kaya sama orang miskin tetegen di hatine melakukannya sejen beli bakal wong melarat melakukannya kelayap melakukannya bakal wong sugih kentig iya bakal wong melarat melakukannya kasih kelayap bukan seperti tidak ada keberanian ya kan gitu, kecil hati, ndeleng barang-barang ning toko ya pada sekilas peka pelanga plong aja wong segi masih aja kantang. Yang ingin saya sampaikan adalah kenapa Anda jadi berubah seperti itu. Dengan kesehatan, dengan pangkat, dengan harta, dengan jabatan, dengan kesaktian, dengan keilmuan. Kenapa Anda harus berubah?
Apa wis mari ta wis beli butuh ning Gusti Allah maning konon. Iya, yang pertanyaan wis beli butuh maning ta Gusti Allah ki? Ya ka beli butuh ya wis apa. Gusti Allah ka beli butuh beli apa nang siraku? Orang miskin nggak butuh duit gitu maksudnya. Orang miskin nggak butuh duit. Kalau orang kaya butuh nggak? Mana yang lebih membutuhkan uang? Ya sebetulnya mah dibolak-balik. Mana yang lebih tenang? Orang kaya atau orang miskin? Miskin. Tergantung maning. Kalau manusia itu bukan dohirnya, semua juga batinnya. Orang bahagia dohirnya, batinnya sengsara. Enak boleh? Zahirnya sengsara, batinnya bahagia, enak boleh? Tadi ini yang penting. Enak abe. Oke, sekarang saya mau biar berulang-ulang sampai kita yakin betul ya. Mangan sate apa mangan das petak? Ini sing enak. Ya mangan sate gak bakal untune lara mah blenak. Mangan petek untune waras. Ya kenapa nalikane mangan petek untune waras enak, mangan sate untune blenak, untune sakit blenak. Jadi sing enak ku sate eta untune. Kelas bodol waras, turu spring bed boyoke lara enak ning ndi. Ya ini yang menjadi persoalan bahwa sebetulnya jujur aja kita ini semuanya sudah terjebak dalam materialisme. Materialisme itu bukan sekedar mencintai harta, tapi mencintai hartanya melebihi daripada mencintai Allah, bahkan sampai Allahnya hilang. Tuhannya menjadi materi. Sehingga mengukur apapun di dunia adalah berdasarkan ukuran materi, bukan berdasarkan moral, bukan berdasarkan kesolehan, bukan berdasarkan keimanan, semuanya berdasarkan materi. Calon mantu juga kalau melarat ditolak kok. Materi semuanya. Anak juga kalau yang kaya disanjung-sanjung, kalau yang miskin diinjak sekalian. Anak sendiri kok. Menghormati orang juga berdasarkan materi, bukan karena kesolehannya. Orang yang sebegitu solehnya baiknya nggak dihormati kok. Karena datangnya naik beca, sandalnya sandal jepit, yang satu merah yang satu hijau. Begitu tamu datangnya pakai baby band, pakai ya seri S 500 cc, 500 yang 5000 cc, dijemput, dipayungi. Kita tidak pernah bertanya dari mana dia punya harta banyak. Kiai gak pada kiduki, an berkidukinya. Doa masih sakit. Bakal kiai ini sugi mah, nuga mobilnya Mercy. Salamannya karong juta. Bakal sih nuga sepede, 20.000. Malah justru orang miskin lebih membutuhkan uang. Yang miskin kasih 2 juta, yang kaya 20, kan bisa begitu logika kan. Kalau saya, ada orang yang menduga saya kaya, ada orang menduga saya melarat, terserah saya sih. Cuman di sini ada dualisme, saya diperlakukan secara dualisme oleh masyarakat nih. Ada yang karena dia nggak bisa kaya, dia sangat hormat sekali. Ketika dia menduga saya miskin, dia cuekin aja kok. Bukan, maksud saya ini tidak pernah disepakati oleh masyarakat saya. Apakah saya orang kaya atau orang miskin? Ada yang bilang kaya, ada yang bilang miskin. Keilmuan saya juga sama, tidak sepakat. Ada yang mengatakannya profesor, doktor, murabbi ruhina, wa mursiduna, dan segala macam, ala-alim, ala-alama. Ada yang manggil sakur aja ada. Bisa apa sih kan? Tidak, maksud saya bahwa saya tidak ada kesepakatan
saya ini pinter atau goblok, saya ini kaya atau miskin, gak ada sepakatan. Gak boleh apa sih sakure. Iya kan? Ada orang datang mau pinjam uang 1 miliar karena saking ngandel kita sugih kan. Iya beliwan. Sekarang saya nanya sama murid-murid saya, menurut kamu nih, saya ini kaya atau miskin? Ya iya. Mau dibilang kaya nggak punya rumah, iya kan? Mau dibilang miskin bisa minjemin orang ratusan juta, kader begini ki. Bukan, kalau saya bisa minjemin orang 500 juta, 300 juta, 100 juta, bisa dihitung kan duit saya berapa? Udah sekarang begini aja, kalau saya mengeluarkan zakat senilai 700 juta zakat saya, berapa banyak uang saya? So pakai kalkulator lah, ini Mustafa. Itu kan 2,5%-nya. Kalau zakat saya 700 juta, berarti berapa keuntungan saya? Kali 10. Iya kan begitu. Jadi orang yang mengatakan saya miskin beralasan, orang yang mengatakan saya kaya, sehingga saya terkadang dihormati, terkadang diabaikan. Keilmuan saya juga sama, ada yang mengatakan saya bodoh, ada yang mengatakan saya pinter, sehingga saya diperlakukan seringkali berbeda. Ada yang menyanjung berlebihan, ada yang menghinakan sampai kita diundang ceramah juga, panitia tukaran panitia ke. Jare sing undangnya bisa ngaji. Panitia yang lain, kisah kau duduknya kaki dukun kan, duduknya bilapa sampai tekan totohan je. Gelem busung gini ngomong ke. Jadi ngandel. Ayo totohan je. Bakal ngajinya enak, pinter, kita bayar. Ayo totohan. Terjadi. Kisah kurku duduk kiai. Tapi dukun. Nah, saya dalam posisi seperti itu, saya sangat senang sekali. Menyenangkan gitu. Jadi ada manusia yang ambiguity seperti saya ini gitu. Kadang-kadang kata sugi, kadang-kadang kata melarat, kadang-kadang kan gitu. Mobil juga kalau yang warnanya bisa berubah-ubah harganya mahal. Nanti kalau malam kelihatannya hitam pekat, kalau siang kelihatannya merah menyala. Ya kan seperti itu. Nah, kenapa demikian? Ini juga mungkin atas kehendak Allah. Sehingga saya tidak lagi mengandalkan keilmuan yang saya miliki, dan saya juga tidak mengandalkan materi yang saya miliki. Konsekuensinya satu kok, bahwa tetap saja tidak boleh mengandalkan ilmu kita, tidak boleh mengandalkan harta kita, tidak boleh mengandalkan kekuasaan kita. Kita hanya boleh mengandalkan Allah. Maksudnya apa mengandalkan? Uang sugih gede hati nih karena ngerasa sugih. Uang ngerasa pinter gede hatinya karena pinter. Uang sakti gede hatinya karena ngerasa sakti. Bagi saya, yang pinter hanya Allah, yang kaya hanya Allah, yang sakti hanya Allah. Jangan sampai ini semuanya merubah hati kita menjadi gede hati maring sejene Gusti. Itu aja kok. Bagaimana caranya ketika Anda diberi kepintaran oleh Allah, jangan besar kepala lah gede hatiku, menjadi anak yang pintar. Bagaimana ketika Allah memberi kamu harta banyak sampai aja gede endase karena ngerasa. Sebetulnya begini ya, kalaupun Anda kaya, begitu Anda ada keinginan untuk menonjolkan, memamerkan hartanya, nyemengit. Ketika kalaupun Anda sakti,
bisa sembar-sembur. Begitu Anda ada keinginan ingin menunjukkan kesaktian, nyemengit. Begitu juga ketika Anda punya keilmuan, punya ilmu, pintar, lalu kepengen menunjukkan kepintarannya, nyemengit. Ada bilang kita merasakannya kok. Kamu merasakan nggak kalau ada orang sok menunjukkan? Sadar semua juga. Saya senang sama orang pinter. Saya senang sama orang yang wakal ibadahnya. Tapi kalau orang itu dengan sengaja menunjukkan bahwa dia kayak paling wakal ibadahnya, mengit. Bukan kamu pintar, bukan orang pintar. Orang itu ingin menunjukkan kepinterannya. Wong sugih, tapi pengen ngatok kena sugiane. Akibat karena kepengen kelihatan kaya, maka gelang keroncongnya sampai sekilan. Melakune tangane dikipat-kipataken, cerang. Jilbabe dicopot karena nganggo giwange sing segede klungsu. Bari melakune gada-gede gabas kebes sambil giwange katon. Nyemengit bikin. Itu maksud saya. Oh, jadi ente bahkan delang wong wadon nggelang keroncong tekan sikut. Tulis melakukannya dikipat seneng. Oh enggak, ya wis, itu enggak. Wong ngerasa pinter, akhirnya sadina nyalak karena wong baik, seneng. Tulis kader enggak ning brungut ning kampung pelosok menunjukkan kehebatannya. Pakai bahasa populer, just Jesus sampai lah kasih ngerti. Senang makanan kok. Wes, wong wadon tuku iwak, wong wadon kusugi, cincinnya nih. Dari jari kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, pakai cincin semua, berlian. Bari tudang-tuding milih iwak. Kian pira, bari tudang-tuding, bari ngadokakan cincinnya. Barang sing dagangnya kembang ke temen dong, ngatok kena cincin ke. Habis pikir, begitu kian pira, 300 bari dibuka lampene, kita kan dulu mas kudu nguntuk. Sang 300 bari dicibir bibirnya supaya dia tahu gigi gue ada masnya gitu. Seneng gitu tuh. Itu yang saya maksudkan. Sok gumede ngatok kena kesugiane. Bukan orang kaya, bukan ngatok kena kesugiane. Sakti ya pada baik. Sok ngatok kena kesaktiane. Sembar sembur. Nah, itu kan terjadi. Dia tidak tahu bahwa perilaku seperti itu nyemengit. Nyaman-nyaman saja dia mah. Oke. Sekarang yang saya mau tanya kepada Pak Haji Sulaiman. Gara-gara istri kamu kondangan ke rumah Bitarmi pakai gelang keroncong sampai sikut, ya kalungnya segede tambang, di forum dihajatannya orang miskin, sehingga banyak orang yang menangis sedih. Bidaswi yang nangis, ketuun dewe, banyak orang yang sakit hatinya. Orang kaya yang memamerkan perhiasannya itu, sehingga banyak orang yang menangis. Merasa berdosa enggak membuat orang jadi menangis? Pintar gitu makin nambah pintar. Tetapi sulit orang kaya yang memamerkan hartanya itu
Ketika saya tegur, engkau berdosa, ning di dosanya, nangis dewek apa dewek, kita bergelang-gelang dewek, oleh tuku dewek. Memang tidak boleh saya pamer harta. Itu kata orang kayaknya. Apa memang saya salah untuk pamer harta? Toh uangnya bukan hasil korupsi. Saya sangat apresiasi terhadap imam-imam masjid yang bacaan Fatihahnya fasih. Tetapi ketika saya berjamaah di suatu masjid dan imam itu tahu ada ketua Forkim di belakangnya, lalu dia menunjukkan kefasihannya, ihdinas siratal, nyemengit, mana ini? Nah, di situ akhirnya Pak, ketika muncul dua orang yang punya sifat yang sama, sok ngatok-ngatokaken, terjadilah perseteruan. Masih mengklaim masih hebat gue. Nugang mobil anyar, ya oleh kredit kan kah? Mbung-mbunge barangnya makan kah? Begitu juga antara orang yang pinter ngaji dengan yang pinter ngaji, yang bisa ceramah dengan yang bisa ceramah, sama terjadi ya. Kadar ayatnya mau loros yang diapalkah? Judulnya nggak ngejak pun be, orang ganti-ganti. Gus suruh modalnya ketergen. Angka maning metu kulo bid'atin wa kulo dolalatin ning forum maning hadise kun maning bae mung-munge terjadi persaingan yang seperti itu terjadi. Makanya ya kita nih nggak usah menampilkan, nggak usah menunjukkan, ya cobalah hidup ini biasa-biasa sajalah. Saya kira pada penghujungnya apa sih yang orang suka muncul keinginan seperti itu, menonjol-nonjolkan, memamerkan? Satu, minta pengakuan sebetulnya, meminta penghargaan. Bung, ketahuilah bahwa kebutuhan kita akan penghargaan, pengakuan itu harganya mahal banget kok. Untuk mendapatkan pengakuan negara Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka harganya mahal. Pengakuan PBB bahwa Indonesia merdeka harganya mahal, dibayar dengan darah dan keringat kok. Nah makanya sejak kapan kita bisa hidup murah dan meriah? Sejak kita sudah tidak menuntut pengakuan dan penghargaan dari siapapun. Ngerga-ngerganana beli-beli ya, ngaku serok beli bus kita mesti orang segora wahin sih. Ngarin kita goblok ya kita goblok tuh li. Iya. Jadi artinya kita nggak usah tersinggung dibilang goblok, dibilang miskin, dibilang jahat, dibilang bohong, ya biarin aja. Kenapa Anda pakai baju mahal yang harganya 1,5 juta per meternya? Ken Sutra. Kalau bukan untuk penghormatan. Kenapa Anda beli mobil Lamborghini yang harganya 11 miliar? Karena ingin penghormatan. Lemon 11 miliar kanggo badoge sira masanto kata kang mati ke. Ngandel beli. Ayo 11 miliar mangan daging sedina pirang gram. Katakan 200 gram lah. Iya kan? Katakanlah 3 makan. Jadi sampai kamu mati ini berapa kilo, berapa ton? Wis berase pirang kilo sedina. Hitungan kabeh semuanya masantoka 11 miliar seumur uripku. Jadi sebetulnya hidup ini murah kalau kita sudah tidak lagi menuntut. Ya makanya kita kembali. Masa iya orang bertuhan hidupnya kok terlalu terombang-ambing dalam kegelisahan, kekecewaan. Ya Allah ya Rabbi. Saya mau nanya sih, apa sih enaknya di Sanjung? Tolong jelaskan kepada saya di mana letaknya Anda mendapatkan kenikmatan dari sanjungan itu. Anda jebak aja cungurnya pating kerengam. Ya terus hatinya seneng.
Terus apa maning? Iya, diakui kenyataannya begitu. Coba pengakuan tadi. Iya. Semakin tidak mengerti kalau Anda membayar segitu mahalnya ya untuk sesuatu yang hanya imajinasi, hanya dalam angan-angan. Wong sing ngalem siraka, orang ngalem ora apa kan lagi ngolok, ngerti beli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzana an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.